Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz, kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Halo sahabat movie semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film adaptasi dari novel terlaris yang diadopsi dari novel Buya Hamka. Film dengan judul Kafan Pandarbuci ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Zainuddin. Zainuddin memperjuangkan seluruh cintanya untuk kekasih hatinya yang bernama Hayati. Tetapi Hayati lebih memilih bersama orang lain. Oke, gak usah lama-lama, kita bakal bahas alur ceritanya. Oke. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia? Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah bubahan-bubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Tak menentu arah dan tujuan. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zainuddin. Hidupnya telah dirundung kepiluan sejak ia kecil. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Zainuddin hanyalah tinggal bersama pengasuhnya. Suatu hari, Zainuddin memutuskan untuk merantau ke Tanah Padang, tepatnya ke Batifu. Di sana, Zainuddin akan menjalin silaturahmi dengan keluarga dari ayahnya. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di lokasi. Di sana, ia singgah di rumah keluarga ayahandanya, yaitu Mande Jamilah. Mande Jamilah pun bertanya maksud dan tujuan dirinya. Ia beranggapan kalau Zainuddin akan menyampaikan wasiat dari almarhum ayahnya. Namun sayang, ternyata kehadiran Zainuddin hanya menjalin tali silaturahmi. Ketika itu pun, Mande Jamilah jadi tidak senang. Kemudian, Zainuddin memberikan beberapa uang sebagai biaya hidup, sehingga Mande Jamilah pun ikut tersenyum. Pada pagi harinya, Zainuddin mulai mengelilingi desa. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis bernama Hayati, yang mana Hayati adalah seorang anak yatim piatu. Ia diasuh oleh Mak Datu, ketua adat desa tersebut. Pada malam harinya, ketika Zainuddin pulang dari mengaji, turunlah hujan lebat. Hayati maupun Zainuddin keduanya terjebak di tempat yang sama. Zainuddin pun memberikan payungnya untuk Hayati. Dari sinilah awal mula mereka saling menyapa. Pulanglah dulu. Marah nanti mamanya Inci kalau kemalaman pulang. Pakai payungku ini. Sejak saat itu, keduanya sering bertemu. Tak jarang Hayati dan Zainuddin saling kirim surat. Pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Scene pun berpindah pada tetua desa yang telah mengetahui kedekatan Hayati dan Zainuddin. Mereka menganggap kalau hubungan tersebut merupakan sebuah penghinaan. Zainuddin yang merupakan seorang yatim, miskin, dan tak beradat, bisa-bisanya menjalin hubungan dengan Hayati. Atas dasar tersebut, mereka bermaksud untuk menyewa preman untuk menghabisi Zainuddin. Mak Datu pun mempunyai rencana yang berlian. Beberapa hari pun telah berlalu. Kepada Hayati, Mak Datu mengatakan kalau dirinya telah mengusir Zainuddin. Jika memang kehadirannya di sini hanya untuk belajar agama, maka Padang Panjanglah tempat yang cocok untuk menimba ilmu. Hayati yang mendengarkannya pun memohon agar Mak Datu tak mengusir Zainuddin. Zainuddin adalah orang yang baik dan sopan Mak Datu. Rencananya Zainuddin akan menikahinya. Namun Mak Datu justru marah dengan penjelasan Hayati. Anda mengambil hati jadi bininya. Ma bisa ti. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Tapi hubungan kami suci, Madatua. Sebelum benar-benar berpisah, Hayati dan Zainuddin pun bertemu di pinggir danau.
Hari itu adalah hari terberat bagi Zainuddin. Dirinya dipaksa meninggalkan pujaan hatinya. Hayati pun mengatakan kalau sampai kapanpun ia akan menunggu kepulangan Zainuddin. Hayati berjanji akan menjaga kesuciannya. Satu-satunya orang yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah Zainuddin. Jangan bersedih. Jangan putus asa. Zainuddin, saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batip. Mendengar hal tersebut, seketika itu Zainuddin kembali termotivasi. Ia pun meminta agar Hayati memberinya sebuah ajiman, entah apapun itu. Zainuddin akan menjaganya sampai mati. Dan atas dasar tersebut, Hayati pun memberinya kerudung yang dipakainya. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di Padang Panjang. Di sana, ia tinggal di rumah Mandi Ana dan putranya yang bernama Muluk, yang mana nantinya Muluk akan menjadi teman setia Zainuddin. Beberapa bulan pun berlalu. Saat di Padang Panjang telah diadakan pacuan kuda. Hayati mengirimkan sebuah surat yang memberitahukan kalau dirinya akan berkunjung ke Padang Panjang 10 hari. Hayati akan menginap di sana. Tentu saja momen tersebut akan digunakan untuk bertemu Zainuddin. Di sana, Hayati menginap di rumah sahabatnya yaitu Khadijah. Dan dari sinilah awal mula petaka tersebut terjadi. Hayati dipertemukan dengan kakak kandung Khadijah yaitu Aziz, seorang pemuda yang tugasnya hanya berpoya-poya menghabiskan duit orang tua. Dari tadi terpukau udaku, lihat kecantikan kau, Ati. Ini udah Aziz yang kerajo di Padang. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, para warga berbondong-bondong untuk melihat pacuan kuda. Hayati, ia sedang bersiap-siap. Entah apa yang terjadi, Khadijah memaksa agar Hayati mengubah penampilannya. Yang awalnya cewek soleha, kini menjadi cewek Korea. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi. Zainuddin dan Hayati, keduanya berhasil mempertemukan diri. Zainuddin ia kecewa dengan penampilan Hayati. Saat ini, namun begitu hal tersebut tak mampu menghapus kebahagiaannya. Hayati. Zainuddin. Oh. Hayati. Sayangnya, obrolan tersebut tak berlangsung lama. Aziz dan Khadijah memaksa Hayati untuk masuk melihat pacuan kuda. Beberapa hari pun berlalu. Setelah kejadian tersebut, Khadijah dan ibunya bermaksud menjodohkan Hayati dengan Aziz. Scene pun berpindah kepada para tetua desa yang telah berkumpul untuk menentukan lamaran siapa yang akan mereka terima. Telah datang kepada mereka surat lamaran dari seorang pria bernama Aziz. Berbarengan dengan itu, datanglah surat yang sama dari Zainuddin. Atas dasar bebet bobot serta adat yang berlaku, mereka pun sepakat untuk menerima lamaran Aziz. Hayati yang seorang gadis penurut hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Kaulah tahu mengapa nenek mamak kau berkumpul. Keputusan kami adalah boleh, supaya kau terima jawati suko. Sesudah kami timbang mularak je manfaatnya, Aziz adalah kami terima jadi laki kau. Apa pikiran kau? Baanan elok dan nenek memang saja. Beberapa hari pun berlalu. Zainuddin mengirimkan sebuah surat. Surat tersebut berisi tentang peringatan agar Hayati tak menerima lamaran Aziz. Aziz adalah seorang penjudi, suka poya-poya. Pernikahan yang mereka lakukan tak akan bertemu dengan cita-cita yang sesungguhnya. Pernikahan mereka hanyalah pernikahan harta dan kecantikan. Namun sayang, jawaban Hayati ternyata di luar dugaan. Ia telah memutuskan untuk menikah dengan Aziz. Tak hanya itu, Hayati juga menyatakan kalau seandainya mereka terus bersama, maka tak akan ada kebahagiaan. Zainuddin adalah orang yang miskin, jadi kalau mereka menikah, yang ada hanyalah kemelaratan. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Engku tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Dan engku pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Setelah membaca surat tersebut,
Zainuddin mengalami sakit parah. Ia terus menyebut nama Hayati. Hingga beberapa minggu pun berlalu. Dokter pun mengatakan kalau sakit Zainuddin bukanlah sakit biasa. Jiwanya telah tergoncang. Atas dasar kemanusiaan, dokter menyarankan agar Hayati datang, hanya sekedar untuk menjenguk. Singkat cerita, Hayati pun tiba. Seperti apa yang dikatakan dokter, Hayati datang untuk menjenguk Zainuddin. Seketika itu, Zainuddin terbangun dari tidurnya. Ia beranggapan kalau kehadiran Hayati hanyalah untuk menikah dengannya. Hingga pada akhirnya, Zainuddin melihat inang di tangan Hayati. Ia tersadar kalau Hayati telah menikah dengan orang lain. Zainuddin pun menyuruh agar Hayati meninggalkannya. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Setelah kepergian Hayati, Bang Muluk menyuruh agar Zainuddin bangkit dan melupakan kesedihannya. Ia tak sepantasnya bersedih. Orang seperti Zainuddin tidak sepantasnya terperangkap oleh asmara. Perjalanannya masih panjang. Zainuddin harus segera bangkit. Atas dasar hal tersebut, Zainuddin pun terbuka mata hatinya. Ia akan memperbaiki jalan hidupnya. Namun, untuk melupakan semua kenangannya dengan Hayati, Zainuddin akan merantau ke tanah Jawa. Bang Muluk yang mendengarnya pun mengatakan kalau dirinya akan ikut Zainuddin ke tanah Jawa. Kebetulan, ia memiliki seorang teman yang bekerja di penerbitan koran. Ia akan mengirimkan syair-syair Zainuddin agar dimuat di kabar berita. Singkat cerita, sampailah mereka di tanah Jawa, tepatnya di Batavia. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu penerbit koran. Orang tersebut mengatakan kalau karya yang dikirim Zainuddin cukup menarik. Ceritanya menyayat hati. Untuk itu, mereka akan memuat sebuah kisah. Seiring berjalannya waktu, karyanya kini diminati warga. Namanya kian melambung. Buku ciptaannya ludes diborong para pembaca. Tibalah pada suatu hari, Zainuddin bertemu dengan seorang pengusaha. Ia sangat tertarik dengan apa yang ditulis oleh Zainuddin. Pengusaha tersebut meminta agar Zainuddin mengelola salah satu kantor penerbit yang ada di Surabaya. Jika Zainuddin bersedia, maka keuntungan akan dibagi menjadi 2. Singkatnya, sampailah Zainuddin di Surabaya. Di sana karirnya semakin menaik. Pemuda yang dulunya diremehkan, kini menjadi orang yang paling berpengaruh di Surabaya. Tak hanya itu, ia juga mengubah namanya menjadi Sabir Hussein. Berpindah ke Hayati, ia mendapat kunjungan dari sahabatnya. Dari pertemuan tersebut, Laras memberikan sebuah buku. Laras mengatakan kalau kisah dalam buku tersebut sangat menyayat hati. Sosok Jamal dalam buku tersebut sama persis dengan Zainuddin. Untuk menghilangkan sunyi, bacalah buku Iko. 3 kali yang mau membaca buku Iko, 3 kali yang mau menangis. Ceritanya rancak bana. Sadiah menyayat hati. Si Jamal dalam cerita Iko, seorang menami sama Zainuddin kau Hayati. Sejak saat itu, Hayati sering menghabiskan waktu hanya untuk membaca. Hingga di suatu malam, tanpa sengaja, Hayati tertidur pulas. Aziz yang baru saja pulang, tentu saja sangat marah. Ia menganggap kalau Hayati tak menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Untungnya, pertengkaran tersebut tak berlangsung lama. Aziz segera meminta maaf dan mengatakan perusahaan mereka telah menaikkan jabatannya. Mereka akan pindah ke Surabaya. Hati-hati sering terluka. Beri maaf udah hati. Beberapa hari pun berlalu. Zainuddin akan mengadakan acara besar-besaran. Rencananya acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh anak rantau Sumatera yang ada di Surabaya. Tak hanya itu, Zainuddin akan menjamu mereka di rumahnya. Berpindah ke Aziz dan Hayati, mereka mendapat undangan dari Tuan Sabir. Mereka diminta agar hadir di acara tersebut. Awalnya Aziz enggan untuk datang ke acara tersebut. Namun, Hayati ngotot ingin hadir. Ia pun mengiyakan. Singkatnya, acara pun telah tiba. Hayati yang menghadiri di acara tersebut nampak menikmati acara yang disuguhkan. Dan betapa mengagetkannya, ternyata Sabir yang dimaksud adalah Zainuddin.
Pada akhirnya, pertemuan mereka pun tak terelakkan. Walaupun pernah disakitin, Zainuddin tetap memperlakukan mereka dengan baik. Singkat cerita, esok pun tiba. Pagi itu, Aziz didatangi debt collector. Orang tersebut meminta agar Aziz membayar semua hutangnya. Jika tidak, maka rumahnya akan disita. Dan dari sini Hayati bisa mengetahui kalau selama ini Aziz telah berbohong. Pada akhirnya, mereka pun mendatangi Zainuddin dan meminta izin tinggal di rumahnya, yang mana itu mendapat sambutan baik dari Zainuddin. Dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun dengan satu syarat, baik Aziz maupun Hayati dilarang memasuki kamar kerjanya. Beberapa hari pun berlalu. Malam itu mereka menikmati makan bersama Aziz. Nampaknya terlihat gelisah. Zainuddin pun meminta agar tetap tenang dan berpikir jernih. Namun, tiba-tiba Aziz pingsan dan tak sadarkan diri. Hingga 1 minggu telah berlalu. Aziz kini mulai membaik. Ia berterima kasih kepada Zainuddin atas apa yang dilakukannya. Lantaran tak ingin terus menjadi beban, Aziz keluar untuk mencari pekerjaan. Dirinya meminta agar Zainuddin menampung Hayati untuk sementara waktu. Jika nanti Aziz sudah mendapat pekerjaan, maka ia akan membawa pergi Hayati. Awalnya, Zainuddin meminta agar Aziz tetap tinggal di rumahnya. Tapi baginya, meninggalkan rumah dengan kondisi kurang fit, sayangnya Aziz menolaknya. Zainuddin pun menyarankan agar mereka pulang ke kampung halaman. Masalah ongkos, biar Zainuddin yang menanggungnya. Namun sayang, Aziz menolaknya. Pada akhirnya Aziz meninggalkan tempat tersebut dan menitipkan Hayati. Setelah kejadian tersebut, Hayati dan Zainuddin sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya hanya bisa saling bertatap muka tanpa berkata satu kata pun. Baik Zainuddin maupun Hayati, keduanya merasa canggung dengan kondisi tersebut. Hingga di suatu malam, saat itu Hayati sedang menyiapkan sebuah teh. Sayangnya, Zainuddin tidak ada di rumah. Kepada Bang Muluk, ia pun memberanikan diri untuk bertanya, mengapa sejak kehadirannya di rumah, Zainuddin nampak orang ketakutan. Mengapa Hayati tak diperbolehkan masuk ke ruang kerjanya? Bang Muluk pun mengatakan kalau Zainuddin adalah orang yang kurang beruntung. Memang benar, sekarang ia adalah orang yang kaya raya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Zainuddin adalah orang yang melarat. Orang yang telah dicintainya, telah meninggalkannya. Hayati yang mendengarkan hanya bisa meneteskan air mata. Lalu, Bang Muluk mengajaknya ke kamar kerja Zainuddin. Dan betapa mengagetkannya, ternyata di sana terpampang foto Hayati dengan caption, "Permataku yang hilang." Masih ingat akan saya, Bang Muluk. Cik Hayati yang dicintainya kini indah do lagi. Telah mati. Tidak, Bang Muluk, dia masih ada. Beberapa hari pun berlalu. Aziz mengirimkan sebuah surat. Dalam surat tersebut, Aziz meminta maaf karena telah merebut Hayati dari Zainuddin. Oleh karena itu, Aziz menolak dan mengembalikan Hayati ke Zainuddin. Tak lama setelah surat tersebut diterima, datanglah polisi yang memberitahukan kalau Aziz telah tewas bunuh diri. 1 bulan setelah kematian Aziz, Hayati memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, kalau ia masih mencintainya. Dari dulu hingga sekarang cintanya hanya untuk Zainuddin. Bahkan setelah ia menikah dengan Aziz, Hayati masih mengingat namanya. Hayati pun meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia berharap agar Zainuddin mau kembali menjalin hubungan dengannya. Namun karena Zainuddin termakan oleh gengsi, ia pun menolak permintaan tersebut dan mengatakan, Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Hingga pada akhirnya, Zainuddin akan memulangkan Hayati ke Batifu. Singkat cerita, Hayati pun ditemani Bang Muluk datang ke semua dermaga.
Sebelum benar-benar pergi, Hayati mengatakan berat hatinya untuk meninggalkan Surabaya. Hatinya menolak untuk melihat kapal tersebut. Hayati seakan-akan akan karam di tengah lautan. Hayati juga menitipkan sebuah surat untuk Zainuddin. Saat akan berpisah, Hayati masih mencintai Zainuddin. Hayati pun menitipkan surat tersebut ke Bang Muluk. Scene pun berpindah. Surat yang dititipkan Hayati telah sampai di tangan Zainuddin. Surat tersebut mengatakan kalau andai saja Zainuddin mau menerima cintanya, maka semua kesedihan yang ia rasakan saat ini akan hilang. Zainuddin akan menjadi orang yang sangat beruntung karena mendapatkan wanita yang masih suci batinnya. Di dalam tubuh Hayati terdapat kekayaan yang melimpah, bahkan Aziz tak akan pernah mendapatkannya, yaitu cinta. Berbarengan dengan hal tersebut, kapal yang ditumpangi Hayati mengalami karam. Mereka semua tenggelam di tengah lautan. Keesokan harinya, Zainuddin mengajak Bang Muluk untuk pergi ke Batifu dengan tujuan untuk menyusuli Hayati. Namun, tak disangka saat akan melangkah, ia mendapat berita kalau kapal Panderwitz telah tenggelam. Kapal itu adalah kapal yang ditumpangi oleh Hayati. Bang Muluk dan Zainuddin segera menyusul ke lokasi. Di sana, Zainuddin mendapati Hayati yang telah sekarat. Paru-parunya dipenuhi air. Beberapa tulang rusuknya telah patah. Zainuddin pun mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Hayati. Zainuddin berjanji akan menikahi Hayati dan membawanya pulang ke Surabaya. Namun sayang, karena kondisi yang terlalu parah, Hayati meninggalkan Zainuddin untuk selamanya. Yang jelas Hayati sangat bahagia karena di akhir hayatnya ia bisa melihat orang yang dicintainya. Kau akan sembuh, sudah jangan kau bicara lagi. Zainuddin kekasihku. Bacakan 2 kalimat suci di telinga. Setelah kematian Hayati, Zainuddin yang tidak boleh larut dalam kesedihan akhirnya memutuskan untuk menceritakan kisahnya dalam buku karangannya yang terbaru. Buku tersebut ia beri judul Tenggelamnya Kapal Panderwitz. Di akhir film, Zainuddin mendirikan sebuah rumah yatim yang ia beri nama Hayati.